A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan izin bertemu, diberikan izin untuk berbagi ilmu pengetahuan. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kami akan menyampaikan ilmu pengetahuan bimbingan keluhuran budi dengan mengangkat sebuah tema, janganlah berpaling dari hidup. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya di dalam diri manusia ini ada dua unsur, di mana unsur yang pertama adalah unsur jasmani dan yang kedua adalah unsur rohani. Dan diri manusia ini ada dua sifat, di mana sifat ini adalah sifat basariyah dan sifat basiroh. Jika manusia di dalam dirinya itu yang dominan adalah sifat basariyahnya, maka manusia itu pasti akan mengikuti hukumnya hawa nafsu. Pasti mengikuti langkah-langkahnya setan. Tetapi jika manusia tersebut didominasi oleh sifat basiroh, maka dia pasti akan memakai hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami tidak membahas daripada sisi jasad jasmania ini, tetapi kami akan bahas daripada sisi hati atau sisi hakikatnya. Karena kita ketahui bahwasanya nafsu itu bukan masuk dari sifat jasad jasmania yang berupa kemungkaran, yang berupa sifat-sifat jelek menurut pandangan manusia saja. Tetapi nafsu itu juga bisa masuk di dalam hal-hal ketaatan jasad jasmania ini juga, yang dipandang oleh banyak manusia mereka taat, tetapi sebetulnya mereka juga masih bisa dimasukin oleh hawa nafsu. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya sifat basariyah ini letaknya di akal jasad jasmaniah ini, di mana sifat basariyah itu ada sifat amaroh dan sifat nafsiyah. Dan kedua sifat tersebut mengajak selalu melupakan kepada Tuhan, mengajak selalu untuk berbuat maksiat terhadap Tuhan. Tetapi kalau di dalam sifat basiroh itu ada dua, yaitu alwamah dan mutmainah.
di mana al-wamah ini menyadari sesadar-sadarnya bahwa diri manusia itu banyak melakukan kedzaliman terhadap Allah. Beliau sadar dan menyadari, akhirnya kembali, dan setelah kembali akhirnya disebut dengan nafsu mutmainah. Nafsu ketenangannya hati, ketenangannya jiwa. Itulah saudara-saudaraku, perlu diketahui dan perlu dipahami, yaitu antara sifat basariyah dan sifat basiroh. Sifat basariyah itu mengandalkan daripada akal jasad jasmania ini, tetapi sifat basiroh itu menggunakan hati. Janganlah berpaling dari hidup. Karena tanpa adanya hidup, Anda dan diri kita semuanya itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan kita tidak mungkin akan bisa melakukan apa-apa. Jika hati Anda tidak bisa masuk di dalam basiroh, dalam latifahnya Allah, maka kita pasti akan terseret di dalam nafsu, nafsiyah, dan amarah. Yang kami maksud adalah sifat basariyah. Kita akan pasti diseret di dalam situ. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya dari mulai jagat timur sampai dengan jagat barat itu, yang menguasai itu adalah hidup, yang menguasai itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa mereka, saudara-saudara kita, kebanyakan manusia ini tidak banyak yang tahu? Karena hatinya sebetulnya mereka itu tertutup oleh kesenangan-kesenangan duniawiyah. Tertutup oleh syahwatun dunia. Jika manusia, khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam, jika imannya belum sampai dengan ihsan di dalam hati, pasti apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat itu, bahwa dirinya makhluk, itulah yang merasa bisa segala-galanya. Dan jika hati posisi masih seperti itu, hati kita itu tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika Anda ini sudah ihsan, maka oleh Allah akan dimasukkan sebagai golongan ahli syuhud, golongan kekasih-kekasihnya Allah. Dan itulah golongan orang-orang yang bertakwa, di mana imannya itu sudah tidak akan tergoyahkan lagi, dikarenakan beliau itu sudah melihat dan bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita ini bisa ihsan itu bagaimana? Yang harus kita lakukan agar kita ini tergolong hamba-hamba yang ihsan, yaitu kita harus melakukan amalan-amalan sholihan, amalan-amalannya hati, dan kita harus tahu ilmunya,
dan kita juga harus mau melakukan secara istiqomah. Apa ilmunya? Ilmunya itu adalah ilmu hakikat menuju makrifat. Di mana ilmu hakikat menuju makrifat ini hanya membahas tentang urusan ruh, tentang membahas urusannya hati, tidak membahas urusan jasad jasmaniah ini. Dengan berbekal ilmu itulah, dengan berbekal ilmu pengetahuan itulah, kita ini bisa mengamalkan dalam bentuk bermunajat, dalam bentuk suhud, baik suhud umum ataupun suhud khusus, dalam bentuk berkholwat. Hati kita selalu berzikir dan lakukanlah itu secara istiqomah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sebetulnya apapun di alam semesta ini, baik itu benda mati ataupun yang dikatakan makhluk hidup, seperti halnya kita manusia, itu sebetulnya atas penguasaannya hidup, atas penguasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hal sekecil apapun tanpa penguasaannya hidup yang memiliki nama Allah itu. Maka alam semesta ini tidak mungkin akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu saya hanya mengingatkan kembali, janganlah berpaling dari hidup. Hidup itu ya ada di dalam diri Anda sendiri, di luar diri Anda sendiri, termasuk yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Baik itu yang gaib, baik yang tidak gaib, baik yang nyata atau yang dianggap tidak nyata, baik terhadap makhluk benda mati atau makhluk hidup, semuanya itu hanyalah yang melakukan, yang berperan, yang menguasai, hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Janganlah berpaling dari hidup. Kalau di dalam ajaran agama Islam, itulah alladzi, itulah yang memiliki nama Allah. Dan untuk bisa masuk di dalam hidup, diri Anda ini harus tahu ilmunya. Panjenengan harus bisa memahaminya. Setelah panjenengan tahu ilmunya, setelah panjenengan bisa memahaminya, baru Anda harus mempraktekannya, harus mau melakukannya. Setelah Anda mempraktekkan dan mau melakukannya, maka lakukanlah secara istiqomah. Dan untuk bisa segera bertemu dengan hidup, Anda harus berani melakukan sebuah bermunajat. Bahwasanya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah dan tidak ada yang disembah kecuali aku.
Allah menyatakan seperti itu. Itulah saudara-saudaraku, untuk mengetahui hidup, untuk melihat hidup, untuk bertemu dengan hidup, Anda harus cari guru akhirat, jangan mencari guru dunia saja. Karena hanya guru akhiratlah yang bisa membimbing hati panjenengan untuk bisa bertemu dan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin kita ini bisa sholat dengan khusyuk. Tidak akan mungkin kita ini dengan bermunajat dengan benar. Itu tidak akan pernah mungkin manakala kita ini belum bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya, mana mungkin saya ini bisa mengingat si A, sedangkan si A saya tidak pernah ketemu orangnya, tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah kenal dengan orangnya. Mana mungkin saya bisa mengingat, walaupun saya ketemu di tengah jalan, walaupun orangnya itu dekat bersampingan dengan saya, ya tidak mungkin saya ini bisa mengenalnya, apalagi mengingatnya. Begitu pula dengan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita akan menyembah dengan benar? Bagaimana kita akan mengingat dengan benar? Bagaimana kita akan berzikir dengan benar? Manakala kita ini tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, jika diri Anda menolak, tidak mau bertemu dengan Allah, maka yang ditemuin pasti makhluknya. Yang ditemuin pasti selain daripada Allah. Janganlah berpaling dari hidup. Jika diri kita ini tatkala hidup di dunia mengingkari pertemuan dengan Tuhan dan tidak bisa melihat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita keburu meninggalkan dunia jasmania ini, kita belum bisa bertemu, maka di alam akhirat pun kita tidak akan pernah ketemu selama-lamanya. Dan kita pasti akan tersasar kemana-mana. Dan kalau di dalam bahasa syariat, itulah neraka selama-lamanya. Ya, jika diri manusia menginginkan di neraka selama-lamanya, ya silahkan. Atau kalau mau diajak ke surga, ya mari kita sama-sama membenahi rohani kita. Tetapi hal ini yang pasti tidak ada paksaan bagi hamba-hamba yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berpaling dari hidup, karena hanya hiduplah yang segala-galanya. Karena hanya Tuhanlah yang maha segala-galanya. Itulah saudara-saudaraku, sebuah penyegaran kerohanian, sebuah ilmu pengetahuan. Semoga Anda dan kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dibimbing, dituntun
melakukan zikir secara istiqomah, melakukan dengan perbuatan-perbuatan hati yang baik, dijauhkan dari mara bahaya. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.